Bintang tamu kali ini siapa? Gue bintangnya, dia tamunya. Hari ini dia jauh-jauh dari Deket Tegeneng gitu ya. jauh kok jalan kaki. Iya, jogging. Ini Iya, siapa? What? Cilegon. Oh, dari Cilegon coy. Lampung nyebrang Dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dia nyebrang itu berenang. Kita ini dulu kenal di mana guys? Di suatu negara di mana kita mendapatkan banyak perjalanan hidup yang nggak pernah kita dapatkan. Anjay. Ya Allah, lebih baik. Kita pernah satu kamar dari yang ramean sampai ke Berempat, terus terus bertiga. bertiga terus mau mengasingkan diri. Nah, ini dia yang terakhir. Kita sekamar berapa lama sih? Hamil dia. What? Hamil dia. Kan kita sekamar itu setahun lebih. Tahun pertama kita kan itu di kamar yang nyatu itu, ya ampun. Yang itu ya ramean ya. Tapi kan kita sekamar juga anjay. Satu kasur kita, dua ranjang. Ya di sana itu kita tuh pakai ranjang susun gitu coy. Ranjang anak asrama. Kalau dia ujung yang paling ngik kalau dibuat tidur. Sampai Jadi dulu di tempat pertama itu dia di pintu masuk dan kita tengah-tengah. deket toilet. Yang kalau malam ada berseliweran something. Karena sekarang kita udah nggak ada di Malaysia lagi, jadi kita anjay reuni ya ceritanya hari ini ya. Gue kangen tuh sama Malaysia, kangen semuanya, makanannya enak nan. Hal yang berkenan dulu kali ya. Apa yang buat lo sampai sekarangnya ingat mulu sama Malaysia? Ayang. Jangan bahas-bahas ayam. Nggak apa-apa ding, itu yang seru. Di kilang. Apa-apa? Ya itu berantem sama technician. Aduh bacot anjir. Itu gara-gara barang reject dibagi pas aja. Melon. Itu pesan buruk berarti ya. Iya, kan. Pesan baiknya Jangan bikin kangen gitu. Sama abang sih. Abang kata gua nanti dua abang lagi. nonton ini. Hal yang paling berkesan itu banyakan Oh, ada Banyakan- kecurangan di sini ya. Banyak- Itu kipas apa kalau semua itu. ini kipasnya Besti bagi 3 ke 2 semua. Pengalaman yang paling buruk dulu ya biar gak kaget nanti. Jadi gue pernah punya pacar di sana. Kalau awak tengok nih, dengar. Saya dengan punya keluarga saya semua. Gak tahu you punya hati dengan saya. You cakap lepas covid you nak main Indonesia, tapi you lupa macam itu saja. You tapi tak apalah, sekarang saya sudah punya laki-laki yang dah tunang saya. Tak macam Ayu. Oke. Tapi ngomong ditinggalkan begitu saja. 2 bulan doang lo LDR sama gua lu. Langsung ninggalin gua lu. Kalau gua ini naga hidup ya gua terbangin, gua suruh macok, cus gitu kan. Ini naga yang ini hidup nih. Nah ini juga naga Besti, naga Ria. Tapi dia galak. Emang hidup kita ini lakimu. Cuma gue yang Enak sih, kenalan banyak itu. Tapi ya nggak enaknya kalau udah punya hati terus ditinggalin gitu aja. Sakit hati banget gue sama lu, apalagi emak gue. Lu. Pengalaman terbaik gue itu ketemu dia orang. Jarang ini senang, susah, sedih, semuanya itu ada di dia orang. Paling bikin gue terkesan tuh kalau kita orang pesen makanan. Ya Allah, mana kacamata gue? Dia orang pakai kacamata kan? Gue juga pakai kacamata nih kan. Ini kacamata minus loh, Besti. Kita orang kalau pesen makanan kemana pun semuanya dorong-dorongan Besti. Lu tau gak sih? Lu aja yang lihat. Gue gak pakai kacamata. Lu aja. Akhirnya kita yang gini nengok itu. Daripada lama-lama mikir tungguin mbak kasirnya kan. Malu kan kita kan. Ya udah lah we, kita tengok aja. Ini aja we. 3-3 samain. Ya ampun, malu banget. Itu pengalaman yang menurut gua sebenarnya nggak penting, tapi bagi gua penting. Dan sampai kita orang gajian 4 hari, kita orang nggak punya duit, kita orang makan tuh nasi, beras itu, kita orang bikin bubur. Ya Allah, kita orang makan pakai itu, pakai bumbu tidak perasa itu kan, pakai MSG. Itu doang kita makannya, ya Allah, sama nunggu gajian itu kita nggak. itu belum puasa ya kalau nggak salah ya. Enggak, itu bukan belum puasa. Pas bulan puasa kita baru nyetok waker, nyetok itu. Jadi sebenarnya Iya. kita tuh nyetok bubur karena kan dapurnya itu kan di lantai dasar kan. Kita di lantai 4. 3 lu jangan Kita Oh iya, satu lagi, Pak Cian dari hostel kami maaf. Itu hari Ocha dengan Naga sembang dengan Pak Cikan. Pas itu Dewi pergi ambil kunci, curi kunci, dia di atas. Pas itu dia buka gembok, buka kunci. Pas itu kami punya pintu pergi luar tanpa Paci tahu. Itu hari-hari kami pergi, tahu Paci? Paci udah tahu kan? Guys, ceritanya waktu COVID itu kan kita nggak dibolehin keluar. Sebenarnya
dari pihak perusahaan menyediakan satu orang sebagai leader hostel ya, yang ngebeli semua kebutuhan anak hostel di kesempatan itu kan. Tapi si leadernya ini hanya membelikan di lantainya aja. Jangan dia tuh leader 2 lantai itu, pokoknya ya. Dan tahu nggak siapa yang ngebelanja itu? Siapa yang ngebelanja itu guys? Ingat nggak lo? Gua. Oh, lu pernah? Gua Aten juga gua pernah. giliran wayanya Aten nggak banyak yang belanja. Giliran gua yang belanja 2 lantai 32 orang itu belanja satu kali waktu, semua list gua tulis kan, bahkan punya gua aja nggak gua beli. Yang itu gak apa gak? Kita pokoknya di semua dibeli, sampai ayam, ikan, telur, keju, mie, Maggi, semua kosong di Aman Jaya Mall. Itu pokoknya kosong semua, sampai belanjaan yang gua mau beli aja nggak ada. Jadi gue cuma nyetok telur itu masuk karpet. Biasanya gue seminggu makan telur itu 2 karpet. Jadi akhirnya semua kita grab, gaji dikit masuk, pengeluaran banyak kali masuknya, bodat. Capek kali. Pengeluaran ya keluar, kenapa pengeluaran masuk anjay? Salah gue ngomong ya. Jadi karena COVID itu kita nggak dibolehin keluar dan kita cuma dikasih kapasitas 1 orang doang kan. Tapi orang yang dikasih kapasitas itu malah nggak nanyain kita mau beli apa gitu, berangkat aja guys. Akhirnya kita orang ide belajar sendiri. Jadi kita orang ngide untuk buka pintu di atas, pintu di belakang, terus pintu bawah juga, dan kita jadi agen FBI dadakan guys. Jadi ada cerita lucu guys. Jadi dia pernah pakai rok pendek pas lagi ada polisi, lu kebut banget naik manjat aja. Ampun ya Pak Polis, ampun. Ampun ini Mas, saya punya IC, tapi saya mau keluar. Saya mau beli burger, lapar. Ya, tapi di saat itu orang yang keluar tuh pada di ini ya, Nggak di-check-in boleh, gitu. nggak boleh keluar karena itu di rumah nggak punya stok. Tapi Lagi- saya pengen keluar beli apa namanya? burger. Yang sampai jam 8 malam itu nggak boleh keluar, apa namanya tuh Pak? Aku lupa sih, kok kita bego sih. Swing gitu lah. Lagi lockdown. Lockdown. Jadi orang-orang yang keluar tuh pada ditanyain ya. Iya. Keluar masuk tuh semua tanyain. Dari Tapi tangganya ada di gua sebelah manjat. sini ya. Dari sebelah sini nih, sini. Sini nih. Dari lantai paling dasar gue naik sampai lantai 2, 3, lu bayangin. Gue pakai rok setengah paha. Pas gue sampai atas, kan begitu naik kan toilet ya. Gue kepleset anjir. Lu nelpon gua dulu ya kalau Iya, nggak gue salah ya. nelpon, gila, gue ada polisi nih. Gue kan sama doi gue yang dulu itu kan. Dia dengan santainya ngomong, sorry. Iya sih, gue juga tahu dia juga. Dia juga mau niat nolong gue mau beli makan, tapi gue juga deg-degan anjir. Itu posisi polisi itu semua nggak boleh keluar, tapi ada polisi keliling, ada polisi razia. Jadi gue hampir ketangkep. Gue naik tangga belakang, lu bayangin. Pintu tuh dikunci, gue gedor-gedor buka polisi bilang gue. Paha gue sama punggung gue biru gara-gara gue pleset. Kesan buruknya itu sering ketemu sama orang yang lagi onani guys. Bahkan di hari pertama kita pindah ke hostel itu pas di depan pintu anjay. Maaf banget. ya, maaf itu Sorry, penyimpangan sorry. seksual, dan itu terjadi di semua negara yang memiliki penyimpangan seksual, bukan cuma di negara itu. Karena kita Iya. kagetnya karena kita pernah lihat di situ aja. Iya, dan kaget itu awal-awal tuh gue kira orang pengen nanya alamat gitu kan. Kita lagi ngomongin pengen masak apa kan waktu itu. Terus itu dapur. yang orang yang lagi masak itu teriak, jangan dilihat katanya. Terus itu pas kita orang noleh bubar barisan semua guys. Tapi yang gue baca ya, kalau kita teriak tuh dia orang puas tahu, makanya kita diem aja, malah gebuk aja harusnya. Tapi kita nggak berani. Tapi waktu itu gue sempat ngaduin ke penjaga mall gitu. Soalnya kan waktu itu kan waktu itu kan orang udah balik semua kayaknya. Terus tuh namanya kan balik malam, gue kan kadang sering ngopi sendiri kan ke mall itu, kadang belanja. Dan setiap gue lewat situ itu selalu ada satu mobil yang dia tuh parkir di tempat yang sama. Dan tiap ada cewek yang lewat, dia tuh nurunin kaca mobilnya tuh full, terus lampunya tuh dihidupin, dia sambil onani gitu guys. Itu Dan semenjak itu gue sawan. Bahkan waktu dia cuti balik Indonesia, kita berdua juga dikejar-kejar sama orang yang lagi onani itu. Mana featuring lagi ya, duet ya. Iya, itu duet, ya ampun. Kan kita namanya anak baru lulusan SMA tuh kan, kerja di luar negeri. Shock berat anjrit ngeliat kayak gituan. Emang sih kita orang bahasanya kayak gitu juga, cuman depan mata, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, ini kenapa? Depan mata gua. Gue lagi di mana anjir. Gua tahu sih itu rezeki, tapi nggak gitu juga gitu kan. Pengalaman yang berkesan senengnya
bisa kenal orang yang dari berbagai negara gitu. Karena kita kesana itu ternyata nggak cuma orang Melayu doang guys, banyak kelas. Jadilah kita nyebutnya bahasa gila ya. Itu India, Melayu, Indonesia, Vietnam. Cina. Ini bukan Nepal, semua Myanmar, campur. Myanmar, Bangladesh. Nepal. Kita orang tahu talking like seperti Jadi ini ngomong apa? satu orang itu kadang kita ngobrolnya itu bahasanya dicampur guys. Oh ya, kita pernah water fast malah ya, sampai 3 hari ya. Water fasting 3 hari, minum air putih doang kan. Dan itu kita nggak sembarangan. Kita juga awalnya juga makan dikit-dikit dulu, baru kita water fasting. Kita ngide Jangan diikutin ya, Jangan diikutin water yang fasting biasa bahaya guys. Water fasting itu 3 hari nggak masuk makan, nggak masuk minuman berwarna, nggak berasa. Kita minum air putih. Dan lo tau nggak sih, Air putih ini tok. dia ini baru 2 hari udah batal, dan dia nggak bilang sama gua udah Enggak, gue 3 hari ya. tapi 3 hari malam ketiga lu udah batal. Iya, malamnya. Tapi dia nggak bilang sama gua, Enggak, malam guys. subuh lah itu. Gue beli nasi goreng, terus tuh kata lu udah makan? Iya. Ya iya, gua udah makan duluan intinya. Gua udah 3 hari tuh perut gua udah kempes kan, badan gua udah kecil. Semuanya udah enak kan, udah enteng badan gua. Gua tanya sama dia, maksud gua mau ayo kita bareng, kita buka bareng kan. Udah buka duluan, ya Allah, sakit adik benar kalau anak ini. Tahu gak sih, gue sama dia selalu berantem, tahu? Selalu berantem. Intinya dia tuh gak mau kehilangan gue juga gak mau kehilangan, tapi dia ini kalau dia ini banyak bener gini tapi actionnya nggak ada. Di antara kita yang paling cengeng siapa? 1, 2, 3. Paling tua, paling cengeng. Apa nangis, apa galau. Kita semuanya sering nangis ya, tapi dia paling sering nangis. Tapi kamar kita tuh kamar yang paling muda, tapi congornya itu paling tua. Maksudnya semua diomong, semua bahasa diomong, apa aja kita ngerti gitu kan. Tua dalam artian bahasa dewasa tuh ngerti semua ya Allah. Mami maaf ya, anakmu begini. Minta maaf tuh sama Mama Ida, sama Bapak Yanto lu. Dia nih banyak dosa tau gak? Kalau ngomong tuh, ya Allah ya astagfirullahaladzim. Dia juga nih, polos astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, gue diajarin kamu orang aja. Mendingan kayak gua. Iya juga. Gurunya siapa kali? Ingat gak? Ya udah, gua lu dia capek. Ingat gak waktu siapa ya? Aten pertamanya ya yang Apa? di video gitu itu. Waktu lagi mandi. Oh iya, Kita tuh ada itu lah siapa itu? Bayin sama Deno, sama Malia. Ya, Anak-anak lantai kita tuh anak yang paling kompak tapi paling usil guys. Jadi ada Enggak, pertama gue buka tirainya Aten gak terima, terus telanjangin gue. iya, aduh Pakai itu. cana gue sobek, inget ya? Itu enggak, itu mah pas balas dendam Oh, itu itu. pas dendam ya, iya benar. Yang Ate nemplok di tembok shower itu. Kan kita orang satu kamar mandi itu besar kan, showernya 10 semua cuma tirai doang. Jadi kita orang kalau mandi itu tarik-tarikan shower ya, bugil semua itu dari atas ke bawah tuh. Ini usil banget, bayi sama Mali itu usil banget. Dia orang tuh minjemin kita semua pas lagi mandi, asap aja. Untung gue mandinya terakhiran terus guys. Dan Tapi dia si bangsat ini mah enggak. dan dia ini partner gue paling mandi, dikosok-kosokin bunggung gue. Gantian tapi kan. Ini kalau udah mandi mas tahun ngegalau depan shower, di bawah shower kan. Blay, gini gimana ya Blay? Jadi kita punya kebiasaan masing-masing. Kalau dia galau, kalau dia mandi sambil ngegosip guys. Kalau gua mandi sambil ngapalin kosakata. Ngapalin kata-kata yang kan lu tau gak sih, dia ini kursus bahasa apa Mandarin baru beberapa bulan udah masalahnya out. kok bego. Baru udah out. Kenapa gaul nggak kuat gua? Waktu itu kita pernah skandal di kamar mandi. Ada kawan kita namanya Aten, karena dia orang nih pengen mandi, tapi ada anak salah satu kamarnya si Aten ini mandi itu, kita kan shower 10 ya, tapi ada pintu gitu guys. Dia itu ngunci pintunya, jadi yang lain mandi sendiri, jadi anak lain tuh nggak bisa masuk ke dalam shower. Nah karena dia kunci, Siapa sih? Dewi. Oh iya. Jadi si Aten bekerja sama si Feby untuk membuka pintu. Jadi Aten itu naik di pundaknya si Feby. Terus Kok gue itu nggak tahu ya gue kemana? lu di kamar kayaknya. Gue nggak ada gue. Terus itu Gue nggak tahu makanya gue buka. Pas dia mau buka, kayaknya dibuka sama Dewi. Jadi ya dibuka ke sini. Gue nggak tahu sumpah.
Kalau orang melewatkan satu hal yang penting sih di hidup gue. Tapi gue tahu itu. Pas udah kebuka itu kan masih kong kali kong lah kan. Pas lagi mandi katanya dia ini berkhianat, sekongkolan sama Mama dia buat videoin si Aten. Gantian tuh kan. Lu tau gak, Aten saking kagetnya nempel ke tembok kayak gitu. Itu videonya masih ada dibagiin. Lu tau gak kemana-mana itu dia punya bubu itu, ya ampun. Kalau si Aten yang nggak terima, jadi dia buat kalikong baru. Itu siapa aja? Gua, Sasa, Sasa, Main. Oca, Main. Jadi di lantai itu ada kayak ruang kumpul kita ya, kayak dia. Jadi kita meeting dadakan di sana buat balas dendam ke dia. Jadi ceritanya kita tuh pengen bugilin dia tuh pengen gantian di videoin juga gitu kan. Masalahnya pas kita orang kroyok ke sana, dianya udah curiga dulu. Liatin pengen duduk di dekat dia kayak bangku plastiknya kecil gitu. Itu tuh emang udah patah tapi si Aten kan gemuk badannya. Pas dia duduk di sana apa kejumplang. pengen teriak lagi. Karena dia udah mulai sadar, dia bangun terus kita tarik-tarikan. Jadi apa yang terjadi? Pep, Banyak hal-hal. selama dia Sana gue masih ada Celana fotonya legend. kayak di sini deh. celana legendnya Feby itu warna pink dari Indonesia. Lu tau gak sih ada list warna putihnya sampai black itu kan tengahnya masih dipakai jalan sama dia begitu tarik brek warna auroranya astagfirullahaladzim. Lo tau gak Pak, bagian yang paling epic? Abis udah kebelah dua itu, dia datang ke kamar Aten minta jahitin lagi. Padahal duit banyak, celana tuh gak sampai 10 ringgit. Padahal Aten jadi hianati, tapi dia Banyak ada lagi. Aten kamu nyamuan ceritanya sama dia Feby tenten. Feby mah jahat tau. Pokoknya kalau ada di lingkungan kita, dari teman kita orang ini hati-hati. Kesucian lu terancam. siapa yang paling jorok? 1, 2, 3, Feby. Jorok dalam segala hal, otak tuh paling jorok. Beneran Feby mah jorok tau. Dia suka koleksi sampah di bawah. Di bawah tempat tidur tuh kalau belum terkarung belum dibuang sama dia. Ada kejadian epic. Gua kan di sana sambil kuliah juga kan. Gua lagi belajar, posisi di orang dua ini udah tidur semua. Lagi belajar laptop, tiba-tiba ada kelabang tuh lumayan gede keluar dari bawah ranjang dia. Saking banyak sampah lu bayangin lu. Gua auto lompat gitu kan ke ranjang dia. Gua udah nimpa badan dia cuma Hah? dia nggak bangun anjir. Padahal gua udah Pep, ada kelabang Pep. Dia cuma bilang gitu doang anjir, kelabang lu anjir. Akhirnya gua lompat ke ranjang dia. Pengalaman seru sih. Kita orang nyolong mangga mangga nyadam. Apa yang nyolong? Kesepakatan bersama itu. Di perumahan lot 88 kita orang nyolong mangga besti. Lo tau gak sih kompleks Cina itu ada lainnya juga sih. Ada pohon mangga, banyak-banyak mangganya mangkel. Kita curi satu mangga, anjing sekomplek gonggong. Itu yang nyolong bukan kita orang tapi kesepakatan kita orang. Itu yang nyolong itu Malia. Dan lari anjingnya guguk. Ya Allah. Actingnya itu profesional semua. Diem. Allahu Akbar. Anjingnya tuh gede-gede semua, anjing bulldog itu nggak dirantai lagi anjing bulldog. Yang paling rumah paling ujung itu ada bulldog hitam gede banget. Yang lain itu kan pagarnya itu pagar otomatis gitu kan guys. Tapi yang di ujung itu dia itu udah pagarnya pendek. manual pendek. Anjay banget ya ampun, mana dia rantainya tuh tipis, itu betot dikit aja nguber. Hilang. Apa hal yang paling nyebelin di antara kita? Hal yang paling nyebelin gua dulu nih, gua tentang dia ya. Introspeksi lu nih, ngambekan najis. Apa ya? Diam. Dia tuh diamnya tuh bukan diam gak marah, tapi diam beneran ngambek, tapi diam aja gitu kan. Diam, sebenarnya dia ngambek sama kita orang semua, tapi diam aja. Mau kita orang tapi dia gak ngomong. Sampai gua. Kayak yang lu ngomong nggak lu? Kalau ngomong gimana gua mau tahu gitu. Gue pengen tuh kalau ada orang masalah tuh ngomong, gak diem aja gitu. Ini mah diem mah tau ngapa baik rasanya iya nggak? Iya kan bener. Kalau dia ini apa ya, pundungan sama aja kayak gue sih pundungannya mah ngambekan juga tapi nggak separah dia. Kalau dia ini oh iya
kalau udah ngambek itu ya bisa diem beberapa hari. Males gue nanti kalau gue ada cerita ke teman gue, si Naganya gini loh, kalau diemin gue gini, nanti dia balik cerita kalau gue tuh gini. Jadi kita orang sebenarnya tuh nggak mau saling berantem, tapi ada aja bikin berantem itu. Tapi kita orang bukan berantem yang kayak gini enggak, cuma kita kayak kita nanti pengen bareng-bareng, tapi di ini mungkin bener gua kalau habis ini kita dulu habis ini kita kering tinju nih gua ya dari Gua. ini si bangsat ini dulu. Dia kalau udah sama doi sumpah moodnya ngejengkelin banget. Sama Pebi juga sama sih. Jadi dia orang kalau misalnya udah bilang nih ayo itu dia orang pengen ayo, gue mah easy going aja kan guys ya. Tapi pas giliran gue bilang udah siap-siap nih, udah ngumpulin mood, itu kayaknya kita berdua sama deh. iya kata gue juga dua-duanya. Pas giliran gue udah ngumpulin mood, dia orangnya malah bilang nggak mau, malah rebahan kan tai ya. Maaf ya maaf. Nggak tahu lu sadar apa enggak ya, Nggak tahu, waktu itu pernah anak satu lantai itu lagi libur, kalau nggak salah anak satu lantai pada keluar semua, terus yang rambukannya bayiin dia orang nih ngajakin gua mana ya, makan bakso apa kan mana gitu ya, lupa gua. Terus tuh gua bilang enggak, soalnya lu bilang nggak mau ikut kan. Enggak lah, gua pikir kan pengen ngawanin lu aja di rumah. Tainya pas habis maghrib nggak taunya dia pergi sama cowoknya, kan babi gitu gua anak ini. Jahat banget ya gua. Maafin gua ya. Udah nggak keluar, katanya dia ninggalin gua sendiri udah ya. nggak keluar Gitu. dia tuh bela-bela nungguin gua lo, nungguin gua di hostel. Lu ngajakin main lu, tapi lu ninggalin gua. Apa sampai besti gua gara-gara lu. Terus pas sama si bangsat ini nih, dua-dua ini nih udah mau jogging nih guys ya, udah siap-siap nih. Gua kan siap-siapnya lama kan, ngumpulin niatnya kan. Itu pas udah niatnya udah kekumpul, udah siap, udah pakai sepatu, dia orangnya malah rebahan, kan anjing ya. Anjing. Akhirnya gua jogging sendirian kan guys. Mana pulangnya ke pasar malam, makan lah. Pengalaman di pasar malam. Banyak banget di kita, rumah. kita beli apa? Iya, yang kita kalau nggak cukup pindah lagi. Baju berapa ringgit? 2 ringgit. 5 ringgit ada 2 ringgit gua. Seringgit juga ada. Aduh, Yang biasanya kan gue beli kok 5 ringgit mulu. kalau dia beli baju sekarung. Jadi kita ini punya sistem guys. Sistem gimana sistem menguntungkan satu sama lain. Nah, kita kan ukurannya kayak gini kan. Sebelum gua mengembang kayak gini, ini XL, L, M. Jadi kalau nggak muat di dia pindah ke dia, kalau nggak muat di dia pindah ke gua. Jadi kita Barter. Kalau gua kegedean gua kasih ke dia, kalau dia kekecilan kasih ke dia juga begitu. Tapi keuntungan paling banyak di gua, dia kalau beli baju tuh nggak mikir, suka nggak mikir, ya Allah. Badannya segede beli baju kecil, untung muat di gua. Belum turun ke dia kan, ke gua dulu kan. Jadi gua nabung banyak baju, tapi gua bayar ya, bukan kasih. Gua punya kerjaan, gua bungkus tahu, emak gua jualan di pasar. Lu kalau sambil iklan ini, kalau dia mau beli tahu di pasar ya, mama gua pasar mana? Ini aja, apa namanya? order dari Malaysia bisa. Bukan itu emak gue jualan tahu, dan gue bantuin emak gue, anak berbakti kepada orang tua. Waleng gitu mak. Harus dicontoh. Ada pengalaman horor nggak selama di sana? Banyak. Seingat gua, kayaknya dia duluan yang pertama ada pengalaman horor. Apa Blay? Dia stand apa? Iya, lu di toilet itu apa? Yang lu sendirian katanya. Yang gue ingetnya dia waktu ngidupin lampu terus lo lari keluar. Ada apa itu? Kapan tuh? Balik kerja. Iya, Kan lu buka roll kan, buka Susah roll kan, emang kalau otaknya mati enggak. lampu kan. Bener. Lampunya mati kan. Pas lu ngidupin terus kata lu ngeliat apa di atas ranjang terus lu lari. Oh, ada orang yang lagi main di situ kali ya. Entah penjaganya di situ, entah apa. Pas kita pulang kan emang tempatnya gelap ya. Semua dimatiin semuanya itu. Ya kaget otomatis, refleks langsung keluar. Serem banget itu. Iya. Asli itu serem banget. Terus Gue horor. Itu bukan horor hantu sih, horor di diri gue sendiri. Gue punya bisul. Anjir, inget gue pakai sarung. Kegedean gue. Seumur gue di Indonesia sampai sebuah segede, sampai dari kecil sampai gede gue nggak pernah punya bisul. Sekali gue punya bisul, itu gue alergi sama air di kilang. Lu tahu gak sih itunya di mana?
di selangkangan gue bisulan 2. Astagfirullahaladzim. Dan itu rasanya ya Allah menikmati aja deh. Jalan kegesek-gesek, astagfirullahaladzim. Dan itu gue sampai gue operasi kecil kan, operasi kecil lu bayangin. Itu gue kemana-mana sama dokter laki 1 sama suster 2 itu buang apa bisul gue tuh dibelek, dibuang nanahnya 2 itu horor banget bagi gue ya Allah. Lu tau gak sih sampai 6 menit ternodai gue, astagfirullahaladzim. Laki gue aja belum lihat, laki gue belum lihat, terus dokter susu udah lihat. Abis itu yang nemenin gue. Fun fact ini fun fact ya guys. Jadi setelah operasi kecil kan itu biusnya belum hilang ya. Dan dengan PD-nya dia ngajakin ke mall. Itu kan nggak jauh dari mall kan. Mall apa waktu itu kita jalan di Central Square. Jadi dari dekat jam gadang itu kita jalan jam besar, jam gadang sama Padang. Gadang juga besar. Ya kan bahasa Padang. Kan bahasa Padang itu. Kita kan jam besar. Iya, jam besar lah. Dari jam besar itu kita jalan ke mall. Udah itu kita makan apa ya? Makan bento. Dia makan bento. Paket lengkap. Gua nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan daging yang amis-amis. Gue skip dulu. Gua tau nggak? Gue pesen paket apa? Gue pesen paket lengkap. Gue paket lengkap. Ada ayamnya, ada telurnya, ada apa namanya itu? Silin kecil-kecil apa namanya? Bukan silin yang kecil-kecil apa? Bento. Bistik kan bisa nah. Nah, itu ya ampun. Lu bayangin gue ya Allah, goblok banget gue. Begitu bis gue udah hilang, gue nggak bisa jalan ya Allah. Sakit banget deh gue jalan ya. Udah itu pas itu horor banget bagi gue, nggak ada setan tuh kalah sama itu. Pas baliknya kita dapet Grabnya yang marah-marah. Oh ya ini lu pernah nggak sih, lu apa nih dapet waktu itu tuh Grabnya tuh yang kalau misalnya kita tutup rada kenceng. Oh ya marah dia dibilang marah. Gue nih orang miskin anjing. Miskin dalam artian gue nggak punya mobil kan. Ada sih gue mobil pickup, ambil tahu. Nah, itu apa? Ya Alphard bagi dia orang biasa kan. Gue naik Grab, naiknya Alphard. Wah kata gue. Oh iya itu sama gue juga, itu kita ke pasar malam aja. Ini enak banget naik Alphard. Ini orang kayak gabut ya yang ngejar pakai Alphard. Selama gue di sini gue nggak pernah nemu Grab yang pakai Alphard. Itu platnya plat Pineng, tapi itunya di Sungai Petani. Gue cuma mikir ini orang kayak gabut ngapain sih pakai Grab, bikin gue jiwa miskin gue mentor-mentor insecure gue naik mobilnya. Tapi nggak apa sih, gue menikmati perjalanan. Pernah nyoba lah. Tapi gue pengennya naik Ferrari sih, yang pintu 2. Iya udah kok. Pickup pintu 2. Bukan pintu 2 lu, tapi pintu gue mobil gue ya, mobil pickup. Mobil sport lu mah nggak ada apa-apanya sama mobil gue. Kalau gue pengalaman horornya waktu itu kan gue kebagian night shift, terus jarang morning shift nih. Pas gue balik kerja, gue tuh kan punya kebiasaan kan, kita orang masih di tempat yang kamar mandinya cuma 2, belum ada shower itu. Terus karena nunggu ngantri mandi lama, akhirnya gue main HP dulu di depan pagar lah, dekat pagar. Terus salah satu si Malia ini dia mandi di kamar mandi panjang. Ya, ini gue nggak tahu apa ya, tahu dia datang nih, nggak kamu ini diajakin ngobrol malah diem aja. Oh ngobrol tuh. Panggil tadi nggak nyaut. Nggak taunya aku ditinggalin, nggak taunya tuh kamu mandi aja belum kata gue kan. Iya lihat masih belum ini tuh. Tapi ada suara ini ya tadi, ada suara tapak kakinya katanya tuh. Nah siapa? Entah katanya. Pengalaman horor gua terakhir waktu sekamar sama si Aten. Kenapa tuh? Waktu kan abis belajar gitu kan, jam 2-an kan, jam setengah 2-an gua tuh baru selesai belajar. Terus karena masih belum bisa tidur, gua main HP dulu, nonton video biasa lah, tawa-tawa kan, nonton kan, biasa sambil ketawa-tawa kan. Jadi posisi kasur gue tuh sendirian, dan Aten itu kasurnya apa sih, kasur tingkat gitu kan. Iya. Cuma kan rada jauh. Terus pas gue lagi nonton itu kan ketawa-tawa tuh. Pas udah gue patiin, terus gue ini apa namanya ganti ke video lagu gitu. Iya. Tapi kok ada yang ketawa. Nah kata gue, ini gue lihat dulu videonya, ini gue salah pencet nggak? Sampai gue patiin dulu itu videonya. Pas udah gue patiin, tapi kok ketawanya nggak berhenti anjir gitu. Ada aja. Kalau orang ketawa tuh kita orang sering banget tau mendengar.
Tapi anehnya itu ketawanya tuh nggak kayak suara-suara ketawa yang di ini yang di film-film kayak yang di film-film horor itu enggak. Itu gue dengernya persis banget suara ketawanya kayak Damai Damayanti. Tapi sedangkan kamar dia itu kan di ujung kan. Tapi pas di posisi itu tau gue itu suaranya dari arah WC, lorong WC gitu. Oh itu hasil syuting ya. Terus gue sampai karena gue dengerin lagi kan masih nggak berhenti, langsung gue lempar HP, gue lompat langsung gue timpang ke Aten, dia langsung ini orangnya suka buat kejutan yang sangat mengejutkan. Bisa tiba-tiba gitu aja begini cara kayak ya apa sih lagi gitu tuh. kata langsung nyawanya belum kumpul kan, langsung gua timpal langsung dia udah mau keduduk tapi langsung gua tahan. Terus main gila anak main jatuh gitu banyak orang gitu aja. Terus kata gua ada yang ketawa kak, kata dia apa itu di kamar mandi gitu kan. Terus gua kata dia ya udah di sini aja, ya udah gua tidur sini aja lah gitu kan. Nah tuh nggak lama dari itu si KBB yang di ranjang atas dia kan nggak tahu tuh gua lompat ini 11-12 sama dia nih kebo banget tidurnya anjay. Terus pas dia duduk kan, dia ngeliat tempat tidur gua kosong kan. Kata dia ih mana sih naga ini kebiasaan banget kalau malam boker mulu ternyata kan. Ngilang be. Terus itu ke Aten kan dia posisi masih tidur tapi nyaut. Terus dia ini di sini kata dia. Terus kata dia hah ini di sini anaknya kata dia. Terus kata dia tuh niatnya tadinya pengen ke kamar mandi, terus tuh karena ngeliat gue di situ kan dia nanya kenapa gak udah besok pagi aja kata kan. Terus dia ih kenapa gak udah besok pagi aja ceritanya kata dia tuh. Ada something yang cerita saat itu juga. Dia bilangnya terus dia nanya ih gak aku aja pengen ke kamar mandi kamu ini. Ya udah kamar mandi aja dulu sana. Gak jadi lah ya. Terus akhirnya dia nyempil di tengah-tengah kita orang tiga, lo tau sendiri kan ranjang kita kecilnya kayak apa. Bagi-bagi berapa tuh ranjang kecil itu, bayangin aja tuh. Warna Katen juga badannya gak kecil kan. Nah, jadi ya di tembok itu, di tembok ini tembok ya, muka gue tuh sampai nempel sampai hidung gue kram tau rasanya. Dan besoknya tuh besok paginya pas mandi gue nanyain Teh Damai, Teh karena kan anak lain juga tahu kan dia tuh kadang kalau ke kamar mandi tuh suka kalau ke WC malam tuh suka bawa HP tuh dikiranya dia nelpon apa gimana gitu. Jadi gue tanya kalau pagi-pagi, Teh lu dari malam tawa-tawa kan di kamar mandi gitu kan. Terus kata dia enggak, jam berapa? Jam 2-an lah tuh. Terus kata dia jam segitu mah aku udah tidur kata dia. Waduh bangsa nih kalau enggak anak lantai atas sih gitu. Tapi enggak ada. Mau tanya mana lantai atas, si Katen nanya ke Perode orang. Terus tadi enggak, kita orang nggak nongkrong malam, nah orang besoknya kerja tadi. Terus tuh gue nanya ke anak lantai bawahnya, terus tuh yang kamar paling ujung Kak Citra. Terus kata dia iya lah semalam aku juga dengar kata dia. Tapi anak-anak nggak ada yang nongkrong di belakang kok dari itu. Ada pengalaman epik juga. Banyak kalau epic mah. Pala dia pernah ketimpa buku sama gua. Ranjang gua di bawah dia kan. Gua bangun untung gua gegar otak. Bakal minum 1,5 liter itu apa nih airnya jatuh kepala gua. Gua tahu nggak sih? Buku segini tebalnya. Enggak ini bukan ini. Ini. Buku segini tebalnya. Segini tebalnya aja dan kepala gua. Untung bangun-bangun gua gegar otak. itu lucunya tuh karena malam segini bayangin gua segini asal biasanya kan itu kan ada kanan sama kiri kan kalau tidur tuh kan. Dia tuh posisi ranjang tuh kayak gini. Ini ranjang gua sama baby, terus ranjang dia tuh di bawah sini. Terus tuh kalau barang gua taruh di kiri itu jatuhnya ke Pebi. Ranjang gua di kanan pas di kepala dia. Jadi malam itu gua habis baca buku kayaknya, terus gua nggak sadar, gua taruh kanan,
botol minum botol kiri. Tapi semuanya jadi dua semua. Bayangin gimana? Gimana kabarnya gua, Pas semua itu kepala gua. pas gue balik badan kan jatuh bunyi tuh jebuk gitu. Gue langsung refleks bangun kan, langsung gue lihat, jatuh. Lalu akhirnya gue turun. Pas gue turun gue toel kepala dia, tapi dia nggak gerak. Gue kira pingsan apa. Gua bangunnya gua gelur kan gua takut itu. Kalau gua tidur kan gua nggak sadar kan. Gua labas koit gimana? Tapi epicnya itu pas bangun tidur dia baru ngedumel. Ternyata ngedumel itu dirapel sama dia. Sekalian aja gua marah-marah. Gua yang paling ngoceh di kamar, tapi dia orang ini pengen kembali harus capek gua. Oke, segitu aja dulu cerita kita Ya. hari ini. See you next time ya Besti. See you di kondangan berikutnya. See you, bye bye. Bye.